menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kang Abe Channel. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi viral banget di media sosial, guys. Kalian pasti sudah dengar soal kejadian rendang hilang yang melibatkan konten kreator terkenal Willy Salim, guys. Nah, gimana sih kronologinya? Kenapa bisa sampai dipolisikan? Dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis biar kalian nggak ketinggalan informasi lengkapnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian selalu update dengan konten terbaru dari kita. Yuk kita mulai. Kasus hilangnya 200 kg rendang yang dibuat oleh konten kreator Willy Salim di Palembang menjadi salah satu perbincangan terpanas di media sosial dan masyarakat. Awalnya si Willy Salim datang ke Palembang untuk membuat konten memasak rendang dalam jumlah besar di Benteng Kuto Besak atau BKB pada 18 Maret 2025. Namun saat ia meninggalkan lokasi sebentar untuk ke toilet, seluruh rendang yang sedang dimasak mendadak hilang, diambil oleh warga sekitar, katanya. Kronologi kejadian, dalam video yang diunggah ke akun media sosialnya, Willy dan timnya tampak memasak rendang dalam jumlah besar menggunakan wajan raksasa. Warga sekitar juga tampak berkerumun di lokasi saat si Willy Salim pergi sejenak. Nah, begitu kembali rendangnya sudah ludes. Sontak kejadian ini memicu reaksi publik. Ada yang menganggapnya sebagai kejadian lucu dan spontan, sementara sebagian lainnya menilai ini sebagai bentuk kurang koordinasi dan persiapan yang buruk. Pelaporan ke polisi. Nah, tak lama setelah videonya viral, si Willy Salim resmi dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan pada 22 Maret 2025 oleh kantor hukum Rian Gumai Lauprim. Pelapor menilai konten ini telah mencoreng citra masyarakat Palembang, seolah-olah menggambarkan mereka sebagai orang yang tidak tahu aturan dan serakah. Salam Biso-Baso Palembang. Hari ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang, disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu kegaduhan ini, sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang... Kasus ini bahkan mendapat perhatian dari Sultan Palembang, Sultan Mahmud Badarudin V, Jayawikarmo RM, Wajah Diraja, yang mengajukan 5 tuntutan kepada Willy Salim, yaitu yang pertama, permintaan maaf langsung secara terbuka kepada masyarakat Palembang. Yang kedua, klarifikasi resmi terkait kejadian tersebut. Yang ketiga, penghapusan video dari semua akun media sosial. Yang keempat, kehadiran langsung Willy Salim dalam rapat adat Kesultanan Palembang Darussalam. Yang kelima, jika semua tuntutan tidak dipenuhi, Willy Salim akan dilarang seumur hidup untuk datang ke Palembang. Apabila Willy Salim tidak mengindahkan tuntutan ini, atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Permintaan maaf Willy Salim melihat besarnya polemik yang terjadi pada 22 Maret 2025, Willy Salim akhirnya mengunggah video permintaan maaf di akun Instagram resminya. Ia mengakui kesalahan dalam merencanakan konten tersebut dan menyatakan tidak bermaksud merendahkan masyarakat Palembang. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Reaksi publik. Kasus ini memicu berbagai reaksi terutama dari Gubernur Sumatera Selatan yang juga menyayangkan kejadian ini.
dan meminta agar semua pihak lebih berhati-hati dalam membuat konten. Beberapa netizen mendukung Willy, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk eksploitasi budaya lokal demi konten viral. Saat ini, kasus ini masih dalam proses hukum dan Willy Salim masih menghadapi kemungkinan konsekuensi lebih lanjut terkait kontennya. Kasus ini menunjukkan bagaimana konten kreator harus lebih berhati-hati dalam membuat konten, terutama yang melibatkan masyarakat dan budaya lokal. Apa yang dilakukan si Willy Salim ini mungkin tidak memiliki niat buruk, tetapi kurangnya koordinasi dan persiapan membuat kontennya malah menimbulkan kesalahpahaman. Dari satu sisi, kejadian ini memang bisa dianggap sebagai insiden spontan yang tidak terduga. Namun dari sisi lain, ada konteks sosial dan budaya yang harus diperhatikan masyarakat Palembang. Masyarakat Palembang merasa tidak dihargai dan dicitrakan buruk karena terlihat seolah-olah merebut makanan tanpa izin. Oleh karena itu wajar jika beberapa pihak termasuk Sultan Palembang dan pengacara setempat menganggapnya sebagai masalah serius. Selain itu, pelaporan kasus ini ke Polda Sumatera Selatan bisa dilihat dari dua perspektif. Di satu sisi, ini adalah hak hukum dari mereka yang merasa nama baiknya tercemar. Di sisi lain, ada juga yang menilai bahwa kasus ini terlalu dibesar-besarkan, mengingat banyaknya kejadian ini lebih serius yang membutuhkan perhatian hukum. Hikmah yang bisa diambil, yang pertama, etika dalam membuat konten. Seorang kreator harus lebih sensitif terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Apa yang dianggap biasa di situ tempat belum tentu diterima dengan baik di tempat lain. Yang kedua, pentingnya koordinasi dan perizinan. Jika sebuah konten melibatkan ruang publik dan interaksi dengan masyarakat, kita harus perlu adanya koordinasi yang jelas, baik dengan pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat. Yang ketiga, dampak media sosial sangat besar. Sebuah video bisa dengan cepat viral dan memicu berbagai interpretasi. Oleh karena itu, kreator harus siap menghadapi konsekuensi dan setiap kontennya. Yang keempat, bijak dalam menyikapi viralitas. Baik bagi kreator maupun masyarakat, penting untuk tidak langsung bereaksi berlebihan. Kreator harus terbuka untuk kritik, sementara masyarakat juga harus mempertimbangkan konteks sebelum menghakimi. Hikmah yang kelima, kekuatan budaya dan identitas daerah. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya budaya dan kehormatan daerah. Bagi masyarakat lokal, ini bisa menjadi mengingat bagi semua orang bahwa tradisi dan norma harus dihormati, terutama oleh orang luar yang datang ke suatu daerah. Pada akhirnya, ini bisa menjadi pelajaran bagi semua kreator bahwa konten yang menarik tidak selalu harus viral dengan cara yang kontroversial. Sebaiknya, konten yang dibuat dengan riset dan penghormatan terhadap budaya setempat bisa lebih diapresiasi oleh masyarakat luas. Saat ini yang konten kreator yang berhasil bikin konten makan besar di suatu tempat dan tempat yang kental dengan adat budaya itu adalah Bobon Santoso. Bobon Santoso kemarin bikin makan besar dan berhasil, dan tidak ada polemik-polemik pengen viral atau sensasi lainnya, guys. Nah, itu dia pembahasan kita tentang kasus rendang hilang yang lagi viral. Gimana menurut kalian? Apakah Willy Salim memang salah atau ini cuma kesalahpahaman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena diskusi seru pasti bakal terjadi di sini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe dan tetap berpikir kritis. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Saya Kang Abai Channel, pamit undur diri.